unusual answers. You won't find any in there. Are you out of your Chinese cerebellum? Can't be done. Look at the blood vessels you have in there. Trust in Jesus, learn to trust in God through it all, through it all. I've learned to depend upon His word. I've had many tears and sorrows, and I've had questions for tomorrow. There have been times I didn't know right from wrong. In every situation, He gave me consolation, that my trials come to only make me strong. I've been a lot of places, and I've seen a lot of faces. There have been times I felt so alone, but in my lonely hours, in those precious lonely hours, Jesus let me know that I was His own. Through it all, I've learned to trust in Jesus, learn to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. I thank God for the mountains, and I thank Him for the valleys. I thank Him for all the storms He's brought me through. For if I never had a problem, I wouldn't know that He could solve them, and I wouldn't know what my faith in God can do. Through it all, I've learned to trust in Jesus, learn to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, I've learned to trust in Jesus, learn to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Oh, I've learned to depend upon His Amin. Terima kasih Lloyd.
kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Dr. Harselangi. Ini RSABL ini Rumah Sakit Advent Bandar Lampung ya. Kami persilahkan Dr. Harsel. Jangan lupa perkenalkan diri dan keluarga. Waktu yang indah ini untuk dokter. Baik, selamat pagi dari Bandar Lampung. Boleh lambaikan tangan semua? Ya, baik, terima kasih. Tandanya ini bisa terdengar ya semua. Terima kasih sudah mengundang kami dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya, saat ini pada hari yang kedua harusnya Dr. Denis Rantung, tetapi saya menggantikan beliau saat ini. Nanti besok Dr. Denis. Saya sudah menikah bulan Desember kemarin. Jadi baru beberapa bulan ini istri saya bernama Sharon Rondonuo. Sharon Rondonuo, ya. Saya tidak tahu kalau ini keponakannya Ibu Yulaifi Rondonuo. Nggak tahu kalau di Colorado atau tidak ya. Saya di Colorado, Yulaifi, ya. Ya. 3 bersaudara ya. Kakak saya Dr. Claudio Langi. Sekarang Tuhan percayakan memegang klinik Advent Wamena. Dan saya yang kedua, yang ketiga ada sementara kuliah juga. Orang tua saya, Papa Hans Langi, Mama Selvi Tambingon. Ya. Kakak beradik dengan Ibu Meiti Tambingon Mulyono, Bapak Jemi Tambingon, ya, dan keluarga besar Tambingon yang ada di California, kalau tidak salah ya. Baik, pada waktu kesempatan yang indah ini saya izin untuk membagikan share screen ya. Apa bisa kelihatan? Bisa Pak Dokter? Ya, Bisa. dokter, bisa. Baik, terima kasih banyak ya. Saat ini kami dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, saya dipercayakan memegang instalasi rawat inap lantai 2. Ya. Akan membawakan tentang penyakit jantung koroner dan hidup sehat. Ya. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus menyertai dalam pembahasan kesehatan pada saat ini, kami bisa mengerti dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami untuk kami tetap sehat menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Saat ini kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner dan hidup sehat. Nah, ini satu tema yang sangat baik ya, karena tema ini kalau orang bilang penyakit jantung koroner, kenapa dibilang jantung koroner? Karena koroner itu pembuluh darahnya namanya koroner. Nah, itulah sebabnya dinamakan jantung koroner dan hidup sehat. Nah, ini yang kita sering bilang dengan serangan jantung. Nah, mari kita lihat sejenak ya. Jantung itu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, dia sebagai alat pompa. Nah, ini Tuhan karuniakan jantung sebagai pompa. Apakah itu untuk memompa makanan atau dia mau memompa untuk membuang zat sisa ya lewat saluran pembuangan. Nah, kalau dia memompa, jantung ini memompa itu pokoknya dia 20 detik ya. 20 detik dia memompa. Kemudian dia bisa memompa sebanyak 2000 galon. Wah, luar biasa ya 2000 galon ini. Dan kalau dia memompa dalam pembuluh darahnya itu bisa sepanjang 60.000 mil. Ini sangat-sangat jauh ya. Bahkan dia bisa memompa, ya kalau normal kita, dia bisa memompa sebanyak
rata-rata 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Artinya dia bisa memompa 100.000 kali per hari dan bisa mencapai 3.600.000 ya per tahun. Wah, rumit sekali. Tuhan ciptakan ini luar biasa. Dan yang sangat uniknya, jantung ini mudigiahnya itu terbentuk baru terkonsepsi. Jadi baru janin itu mulai baru 3 minggu sudah apa? Sudah terbentuk dan sampai pada akhir. Nah, artinya dia hidup paling awal dan mati paling akhir. Kayak gitu. Jadi hidup paling awal dan mati paling akhir. Dia bekerja tanpa henti jantung ya. Tanpa henti. Jadi dia sangat bagus. Ya. Coba mari kita bisa kita raba denyutnya itu memang di sini, di dada ya. Tapi coba kita di tangan aja. Coba sama-sama semua jemaat pegang. Jadi sejajar dengan jari jempol ya. Terus tak raba ya. Ibu Jane, bagaimana Ibu Jane? Masih berdetak? Masih ya? Wah. Kalau sudah tidak berdetak berarti ini tanda-tanda akhir ini ya. Oke. Dan saya mau tanya, jantung itu sebenarnya di posisi di mana? Siapa yang bisa menjawab? Ibu Jane, sebelah kiri atau sebelah kanan? Bisa jawab, sebelah kiri atau sebelah kanan? Supaya Kiri. ya? Kiri. Sebelah kiri. Ya, jadi kan ada kan orang bilang jantung rata-rata katanya di kiri, ada yang di kanan. Kan ada yang pada kasus yang jarang. Tetapi sebenarnya jantung itu berada di tengah. Dia berada di tengah. Hanya puncaknya itu ada di kiri dan waktu memompa ke seluruh tubuh, pompanya itu di bagian kiri. Nah, waktu dia pompa, itu kita denyut. Nah, jadi orang pikir jantung itu ada di kiri. Padahal dia gumpalan sekepal tangan ada di gini, tapi moncongnya kecil. Ini aneh ini. Kalau jantung ini, puncaknya itu malah di bawah. Dasarnya itu ada di atas. Nah, itu ya, agak unik ini ya. Sebesar tinju manusia ya. Dia ada 3 pembuluh darah yang besar yang akan jadi pemasok makanan. Nah, ini lihat ini jantung ini ya. Hanya sekumpalan jantung seperti ini. Jadi ini nih. Coba saya pointer. Ini bisa kelihatan pointernya ya. Ya, ini pembuluh darahnya ini. Nah, jadi yang bermasalah ini. Nah, pembuluh darah ini namanya koroner. Karena itu dibilang penyakit jantung koroner. Ada juga kan penyakit jantung yang lain, pembesaran jantung, nah itu namanya gagal jantung. Nah, ada juga kelainan katup, katanya pintu-pintunya bocor, rusak, nah itu lain. Ada di sekatnya, sekat dinding, nah itu lain lagi. Ini jantung ini masalah-masalah bisa lain ya. Itu masalahnya. Kalau dia di pembuluh darahnya, ini saluran ini, selokan-selokan ini, nah ini namanya koroner ya. Ada circumflex, ada left main yang dari kiri kanan, ada yang dia melingkar, ada yang dia ke bawah, ada yang dia menyambung begitu ya. Jadi kalau ini tersumbat, contoh ya, ini tersumbat maka gangguan di sini. Nah, ini yang tadi ya. Agak rancu. Saya lewat-lewat saja yang kalau bahasa-bahasa kedokterannya. Nah, ini. Pada dasarnya, penyakit jantung koroner seperti kemarin Dr. Charles sampaikan memang menempati urutan yang pertama. Ya. Menempati urutan pertama, kedua cancer. Ya. Jadi memang ini sesuatu permasalahan yang sangat-sangat penting, apalagi di kota-kota besar yang sering makan makanan yang siap cepat saji.
Nah, ini sangat bahaya ya. Ini coronary disease, cerebrovascular disease. Ini cerebrovascular disease nanti besok Dr. Dennis yang akan bawakan. Ini sangat apa ya? Sangat memprihatinkan. Lebih maju kotanya, lebih angka harapan hidup, angka penyakit, terlebih pada coronary disease itu apa? Sangat banyak, ya. Angka mortalitinya sangat banyak, ya. Dia peningkatannya sangat signifikan, ya. Naik terus. Alat semakin canggih, semakin juga banyak yang meninggal, ya. Seperti itu. Dunia kita ini tidak aman dan tidak nyaman seperti yang kita pikirkan, ya. Pembuluh darah koroner itu dia memberi makan jantung. Nah, masalahnya begini, kalau ada terjadi penyempitan. Kalau dia ada penyempitan, maka otot di jantung itu, jadi begini, jantung itu memompa untuk mengalirkan makanan, suplai makanan itu ke seluruh tubuh sampai ke otak supaya tidak mati. Tetapi jantung juga itu lewat sinus dia juga memberi makan dirinya sendiri. Nah, kalau jantung itu mati, maka jantung tidak memompa, dan kalau tidak memompa, matilah kita kan. Kekurangan makanan dan oksigen. Gejalanya yang khas nyeri dada hebat. Kemudian nyeri dadanya menjalar ke tangan, ada yang menjalar ke tangan kiri, ada yang menjalar ke leher sampai ke rahang, ada yang menjalar sampai ke belakang. Dan kalau mau tanya nyerinya bagaimana? Bisa ditunjuk. Aduh, di sini, aduh, bingung dia mau tunjuknya di mana. Nah, kalau dia bisa tunjuk sakit dada di mana? Ini, di sini, di sini. Kemungkinan itu kalau bukan masalah nyerinya di tulang, di otot dada ya. Tapi kalau dia sukar untuk di mana ini ya? Itu kemungkinan sakit penyakit bisa mengarah ke jantung koroner, sumbatan. Ada sumbatan atau dia buntu total. Nah, artinya kan kalau dia buntu total mati memangnya. Mati dia punya daerah. Otot jantung mati, bisa terjadi gagal jantung dan kematian. Inilah kita bilang dengan terjadinya infark. Kerusakan miokard itu artinya otot jantung secara akut kurang dari 14 hari. Jadi terjadi kerusakan. Nah, ini yang terjadi fatal. Nah, bisa juga terjadi angina pectoris, itu nyeri pectoris itu dada, nyeri dada yang tidak stabil atau yang kita bilang dengan unstable angina pectoralis. Ya, ada juga yang stabil ya. Nah, ini kalau pada bacaan rekaman jantung maka ada yang kita bilang ST elevasi, ada yang ST non ST elevasi atau namanya depresi namanya. ST depresi. Itu ada nanti sebentar, itu rekaman jantung. Nah, waktu kita menyelidiki ini, ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita harus lihat baik-baik. Ada yang dapat dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi ini, ya jenis kelamin, ya umur, ya lebih tinggi, ya sudah resiko tinggi karena resiko pembuluh darah, mudah rapuh dan sebagainya atau sebagainya ya. Tetapi bukan menjadi juga satu ukuran, usia tinggi juga lebih. Sekarang ini bahkan ada umur 20-an di rumah sakit kita serangan jantung. Sangat ngeri. Ternyata dulu dengar-dengar kalau umur 60-an sudah resiko. Turun-turun 50, 45, kita dapat di sini temukan 20 tahun sudah serangan jantung. Artinya di sini aja sudah bisa serangan jantung, apalagi di kota-kota yang lebih besar ya. Riwayat dalam keluarga. Kenapa saya bilang sebenarnya ini riwayat dalam keluarga ini bisa, tapi ini sebenarnya bisa saya sampaikan juga bisa dimodifikasi. Kenapa? Riwayat dalam keluarga ini maksudnya gini.
cenderung papa kena serangan jantung, anak bisa. Kenapa? Karena anak itu mewarisi kebiasaan papanya yang sering makan makanan yang tidak sehat. Yang memicu itu sebenarnya. Jadi kan kita terbiasa kan? Kita di rumah, contoh saya orang Manado. Wah, lihat sudah lama waktu dengar aja atau teringat tinutuan. Aduh, suka sekali makan bubur Manado. Sampai kemarin ke Jakarta, cari-cari di mana ada bubur Manado. Itu karena kebiasaan yang diwariskan. Selera kita ya, selera kita. Nah, seperti itu. Nah, ini modifikasinya. Dislipidemia, ini lipid itu tentang lemak dalam darah. Kita bisa dimodifikasi. Rokok. Usahakan tidak merokok. Tapi ada umat-umat yang mengaku umat Advent, suka merokok. Nah, itu kan apakah kita akan bilang mereka itu tidak baik? Ya, tentu kita jangan juga mendiskriminasikan mereka karena ini soal konsumsi kesehatan. Dia merokok dengan kita memakan makanan yang berlebihan, junk food dan sebagainya itu merusak. Sebenarnya dua-dua sama itu merusak tubuh, ya. Nah, gitu. Diabetes mellitus, ini gula darah yang tidak terkontrol, akhirnya sudah membuat resistensi insulin pada pankreas. Jadi harus kita sumbang-sumbangkan insulin dari luar kalau tidak kita kelola dengan baik. Hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Berat badan yang berlebihan, obesitas, IMT-nya lebih daripada 20-an, 24-25 ya kalau di Asia. Ya. Atau cara mudanya berat badan itu berlebihan begini. Ini karena di layar sini saya lihat Ibu Jane ya. Ibu Jane, tinggi badan berapa Ibu Jane? Samekot 1 meter kotor. Bukan, Berapa ya kalau di sini? Dalam sentimeter ya? 5,2 Kak. Oh gini aja, ya saya nggak apa ya. Kalau dalam sentimeter ya, begini berat badan saya contohnya. Saya tingginya 188 ya sentimeter. Artinya berat badan saya itu dikurangi 100. Dari tinggi badan itu kurangi 100 dalam bentuk sentimeter, dikurangi 100, berarti di bawah dari 88 kilo. Jadi saya punya berat badan ya main 70, 80 itu masih bisa. Ya. Jangan 70, sudah 70, 80 ya. Kalau 126 pound, 126 pound itu berapa kilo itu? Saya belum di sini terbiasa dengan kilogram ya. Nanti dihitung aja sendiri. Itu cara perhitungannya. Kemudian gaya hidup. Ini yang kita akan buat dalam bentuk hidup sehat. Itulah sebabnya Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sering mendengung-dengungkan sekarang untuk hidup sehat. Karena kutipan Rono buat bahwa misionaris kesehatan sebagai baji pembuka jalan masuknya penginjilan ya. Ini terjadi plak. Jadi kalau masalah pembuluh darah itu saluran-salurannya dia biasanya terjadi 3 hal yang dia bikin. Kalau di jantung namanya serangan jantung. Kalau di otak namanya bukan serangan otak tapi stroke ya. Kalau di kaki, ini yang namanya peripheral disease. Kok kaki saya mudah-mudah gatal busuk begitu ya. Ini. Kemudian secara perjalanan penyakitnya, dia berkembang kayak gini. Ini kan pembuluh darahnya ya. Ini otot. Ini pembuluh darahnya. Ya, ini kepingan-kepingan darah. Nah, waktu dia masuk, ini ada lipid, ini lemak. Dia bikin seperti ini. Ini sebenarnya tadi kan seperti ini, polos ya, mantap, bagus. Lama-lama dia jadi begini. Lama-lama dia bisa menjadi trombus. Nah, dia bisa merobek.
Lama-lama dia masuk ke sini, ya dia menutup, ya. Dia menutup ini, ya. Nah, inilah yang kita bisa lihat kebocoran. Nah, ini semua masalah-masalah pembuluh darah yang membuat terjadi nyeri dada yang stabil, nggak stabil, kadang kalau di kaki jadi nyeri-nyeri dan sebagainya di kaki kita, ya. Nah, inilah penyempitan pembuluh darah koroner. Jadi dia otot selang air seperti ini, ya. Nah, ini gambaran tadi saya bilang kalau dia terjadi penyempitan, cenderungnya itu dia terjadi depresi, ya, atau non elevasi, dia turun begini, ininya turun. Ini kalau hasil rekaman jantung ini turun kayak gitu, ya. Tapi kalau dia serangan jantung karena penyumbatan, dia cenderung naik. Itu namanya ST elevasi karena ini namanya ST. Ini gelombang ST gitu. Jadi ST, segmen ST. Jadi dia naik. Nah, itu menggambarkan kalau ada kerusakan, contoh ini kan, kalau di sini maka dia akan mati jaringan di sini. Iskemik baru jadi infark. Kalau sudah infark, ini otot sudah mati. Ini nanti jantungnya memompa bagaimana? Masalahnya akan terjadi gangguan pada pompa ke seluruh tubuh. Seperti itu. Keluhannya ini ya, rasa tertekan, timpa beban, kayak tadi saya sampaikan ya, sakit, terjepit, diperas, terbakar, dan rasa panas di dada. Dapat menjalar ke lengan kiri, leher, punggung, tercekik atau sesak. Bisa terjadi lebih dari 30 menit. Bahkan terjadi keringat dingin, lemah, berdebar-debar, sampai pada pingsan. Ya, tidak berkurang. Bisa tidak berkurang dengan istirahat. Ada yang berkurang, ada yang tidak berkurang. Ini ada kelas-kelasnya. Menurut Canadian Class, kelas 1 tidak ada keluhan. Kelas kedua, kalau kerja berat ada keluhan, begitu kan? Kalau kelas 3 cuman sedikit kerja, so ada keluhan, ya, ada nyeri dada, ya. Yang lebih parah lagi, biar istirahat nyeri dada. Nah, ini ya. Pemeriksaan tampak stres, wajah ketakutan, pasti ya rasa takut, jantung sudah tidak berirama baik, ya. Tekanan darah turun, ya, ini tekanan hipotensi, tekanan darah turun, bisa juga terjadi transien hipertensi, tekanan darah tinggi karena nyeri dada, ini gangguan irama, aritmia, ini terjadi denyutnya berkurang, kurang dari 60, atau denyutnya menjadi tinggi, lebih dari 100. Nah, dan bisa seperti ini ya. Bisa terjadi demam pada 24. Nah, intinya anatomi dari tubuh, dari jantung ini, dia itu akan menyuplai darah ke seluruh tubuh, jadi baik ke sistemik dan pulmon, dari baik ke organ-organ kayak ginjal, seluruh tubuh, usus, hati, dan sebagainya, dan ada juga dia menyalurkan ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu tempatnya untuk membuang udara yang baik dan yang bersih diserap untuk dikembalikan ke jantung supaya jantung memompa ke otak, otak dapat udara bersih, dapat makanan bersih, oksigen bersih, begitu. Jadi darah menjadi kayak kendaraan, jantung memompa sampai ke otak, ya. Ini untuk pemeriksaannya, ya. Kita bisa periksa ada CKMB dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Nah, ini terjadi gambaran-gambaran jantung kalau mulai ada gangguannya, jadi ST, elevasi dan sebagainya, ya. T-wave ini menggambarkan bisa terjadi kalium tinggi, nah bisa, ya, dan sebagainya. Ini kita bisa berdasarkan dari Badan Kesehatan Nasional Dunia. Itu kita gambarkan nyeri khas dadanya seperti tadi ya, yang tadi nyerinya. Ya kalau rasa-rasa seperti itu berkonsultasilah ke dokter dekat ya. Saya mau undang ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung hanya nanti kalau sudah sehat-sehat.
yang tadi rekaman jantungnya khas, yang tadi ada ST elevasi atau ST depresi, atau peningkatan enzim jantung yang tadi itu setengah kali ya daripada normalnya. Nah, dua prinsip dari gejala ini positif, maka dikatakan dia terjadi kerusakan, infark, kematian. Ya, pertolongan pertama adalah baringkan penderita. Istirahat sampai nyeri itu berkurang, kecuali dia nyerinya terus walaupun istirahat. Pasang oksigen kalau ada oksigen. Jadi bebaskan dari orang-orang sekitar, jangan sampai udah berkerumun, maka kurangnya oksigen. Kemudian panggil atau pergi ke rumah sakit terdekat. Nah, untuk itu biasanya penanganannya itu kalau di rumah sakit ya bisa ada pengobatan, bisa ada pemasangan cincin atau namanya pasang stent atau apa ya, pasang cincin, pasang ring ya, orang Manado bilang pasang ring. Ring. Iya, kemudian CABG ini bypass namanya ya. Jadi diambil pembuluh darah yang dari kaki, venanya dari kaki untuk dioperasi bedah jantungnya, buka sternumnya ini, kemudian dibelah-belah, dipasanglah. Itu yang mana yang tersumbat, ya contoh ini ya, saya bilang. Contoh ini. Nah, contoh dia tersumbat di sini, maka dia akan pasang pembuluh darahnya di sini satu, bypass ke sini satu, begitu ya. Jadi dia bypass. Nah, ada juga dia bisa ambil dari pembuluh darah yang ada di itu pembuluh darah yang menyuplai ke payudara ya. Nah, dia boleh alihkan langsung ke sini. Tergantung ada 3 pembuluh darah kah, 2 pembuluh darah kah, atau berapa untuk operasi sampai apa? Bisa menyuplai. Jadi kan ini terjadi blokade kan, wah ini ada di palang ini ya, maka di bypass dari sini ke sini. Itu kalau dalam bentuk pembedahan. Nah, komplikasinya ini ya, nyeri berkepanjangan, bisa terjadi gangguan jantung, gagal jantung, terjadi irama aritmia ya, irama jantung tidak berirama, bisa nanti dipasang pacemaker ya. Kemudian yang paling menyedihkan bisa terjadi kematian ya. Kemarin Dr. Charles sudah sampaikan begitu sedih jika belum waktunya mau meninggal belum pada waktunya ya. Mari kita menjaga kesehatan melalui hidup sehat. Ini kita dengung-dengungkan lagi ya. Kemarin Dr. Charles sudah sampaikan selama sepekan ini kita akan mendengungkan tentang hidup sehat. Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Mari kita satu-satu. Kita sudah tahu sendiri kan, hati yang gembira adalah obat. Ini adalah satu obat yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan otak itu sebagai apotek terbaik dunia. Dia bisa meracik ya dengan hati yang gembira ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan ya. Sekarang ini kita pada situasi seperti ini, jangan kita cemas. Hati harus gembira ya. Ada 3 hal yang saya sampaikan di sini ya. Masalah ketakutan ya. Ada yang bisa membedakan antara depresi, stres, dan kecemasan. Kalau itu depresi, ketakutan, masa lalu yang sampai pada saat ini kita masih pikir-pikir, itu depresi. Ya, oh mungkin depresi apa ya biasanya yang terus cenderung terbawa. Waduh depresi anak meninggal, nah, itu depresi. Waduh
ketakutan mungkin akan terjadi ke anaknya berikut, atau depresi karena perceraian. Nah, harus kita hilangkan ketakutan akan masa lalu. Kemudian stres, yang sekarang, wah stres, itu ketakutan masa kini. Kemudian kecemasan atau ketakutan akan masa depan. Contoh corona saat ini. Wah, orang pada cemas kan semua. Jangan pada cemas, karena dengan cemas, hormon yang dihasilkan itu adalah hormon yang buruk. Ya, kalau kita stres, meningkatkan kolesterol, dislipidemia, dan tekanan darah tinggi, sehingga menjadi resiko terjadi penyakit jantung koroner seperti tadi. Kalau kita hati yang gembira, maka apotek terbaik dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan, otak akan memproduksikan yang namanya hormon oksitosin, hormon kasih sayang. Wah, ini hormon ini luar biasa sekali. Hormon yang sangat baik. Ya, coba perhatikan, kalau hormon ini biar kita udah capek-capek bagaimana ya, tapi kalau istri sudah, saya ya mumpung karena baru menikah mungkin ya, tapi kalau istri sudah masak, dia sudah capek dari kantor, kalau dia sudah masak, kemudian dia sudah senyum-senyum, apa kabar, aduh, kayak rasa capek hilang ya, kita harus bergembira. Ya, harus bergembira karena itu ayat ini tidak salah. Kalau semangat yang patah, jangankan daging yang lembut-lembut, tulang pun kering, ya. Karena memang tidak baik kalau kita tidak bergembira. Mari kita luangkan waktu untuk bergembira ya. Hormon-hormon terbaik. Terus otak kita akan menghasilkan hormon namanya hormon endorfin. Orang-orang yang kerja di rumah sakit sekarang ini pasti tahu benar. Obat anti nyeri tertinggi di rumah sakit itu apa? Morfin. Ya, dan itu masuk golongan narkotika. Tetapi otak kita ini luar biasa, Tuhan kasih pencipta ini luar biasa. Kalau kita bergembira, kita riang, memaafkan, mengampuni, hormon itu endorfin akan keluar itu 10 kali lipat daripada morfin. Itu lantas kenapa? Kalau kita bergembira, rasa tidak mau nyeri bagaimana, sakit bagaimana. Ya, rasa tulang, coba kita belajar untuk bergembira ya. Saya baca penelitian-penelitian. Jangan marah. Aduh, nanti sebentar tentang pengendalian diri. Ya, itu tidak baik. Saya singgung di sini aja. Hilangkan, buang, tunda. Ya, cara terbaik untuk berhenti marah, ya, resep terbaik berhenti marah adalah tunda kemarahan itu. Ya, coba ya jemaat Colorado ini. Coba kalau ini udah mau marah ini, saya mohon maaf ya, Tante Jane, masih ada Bapak kan? Atau sudah? Masih ada? Bapak sudah meninggal 2 tahun lalu. Contoh marah sama anak lah, contoh marah sama anak ya. Ini sudah marah sekali ini. Terus bilang, kamu ini biasa, kamu begini, ya kan? Tapi kalau sekarang, coba tunda 5 menit lah. Paling kurang 5 menit. Jadi begini, contoh namanya siapa ya? Aku anggaplah namanya Alan ya. Dia sudah bikin salah, mau marah. Alan, tunggu. 5 menit mama mau marah sama kamu. Dan coba perhatikan. Coba balik 5 menit lagi. Yang ada itu kita pasti begini. Kamu ini tadi bikin marah mama. Ya, sini peluk. Pasti seperti itu. Ya. Tunda kemarahan itu, baik istri kepada suami, suami kepada istri, anak-anak, jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik ini kan kesehatan itu holistik. Nah, tapi bukan cuma di hati yang gembira ya. Istirahat yang cukup. Nah, ini memang dilema. Dilema karena banyak tenaga-tenaga medis yang jaga malam. Tetapi seperti yang
sudah disampaikan kemarin, kalau kita sudah berusaha dengan baik, biarlah urusan Tuhan, karena Tuhan sumber kesehatan kita ya. Yang penting kita sudah berusaha terbaik, ya jangan kita menyepelekan ya. Jangan kita menyepelekan. Kalau ini istirahat yang tidak cukup, nah kalau kita tidur baik, kita istirahatnya cukup, maka hormon yang akan dihasilkan adalah hormon melatonin. Ya, hormon melatonin ini bagus sekali untuk tubuh kita. Ya, hormon melatonin, memang Tuhan sudah rancangan itu jadi bagus ya. Kalau kita istirahat yang baik, maka pada pagi hari kita akan punya pola makan yang baik. Kalau kita istirahat baik, maka kita tidak mudah terjadi stres. Coba perhatikan, kadang orang emosi, orang tua, anak-anak emosi karena malam tidak tidur baik. Coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan, ini ilmuwan, ini sudah diteliti-teliti, ya. Tidur yang baik. Dan akhirnya apa? Kalau istirahatnya itu harus teratur, malam yang terbaik. Kemudian kalau tidur, matikan lampu. Usahakan mata kita ini memang gelap gulita. Ya, tutup. Karena kenapa? Karena hormon yang terbaik akan dihasilkan adalah hormon melatonin kalau ini tidak ada. Kalau ada cahaya-cahaya itu akan bukan kualitas tidur yang terbaik. Ya, intinya seperti itu. Dan jangan terputar. Istirahatnya, oh ya sudah, malam kita begadang, tapi siang harinya kita tidur. Ya, memang kita tidur dapat, tetapi ada istilah sekali berlayar 2-3 pulau terlampaui, begitu ya. Artinya kalau kita tidur tidur malam, waktu kita bangun pada esoknya, pagi-pagi kita bisa mendapatkan udara yang bersih karena belum terpolusi. Nah, gitu kan? Dapat sinar matahari yang terbaik. Nah, ini bisa kita dapati. Tapi coba kalau kita tidur pada siang hari, matahari kita tidak dapat, udaranya tidak dapat yang terbaik, maka tidak terdapat vitamin D untuk kebutuhan tulang, paru-paru dan sebagainya. Nah, ini harus kita polanya aja yang kita buat. Bukan cuma istirahat, tapi kita harus punya diet yang seimbang ya. Saya tidak membahas lebih panjang-panjang karena kemarin Dr. Charles sudah bahas ya secara ilmiahnya. Saya hanya yang terbaik yang Tuhan sudah berikan adalah biji-bijian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Itulah sebabnya sangat baik. Kita harus bedakan ya. Kacang tanah sama kacang hijau itu berbeda. Ya. Kadang orang terbalik. Ada orang makan kacang tanah itu, waduh, kalau sudah depan TV satu toples lenyap di perut, ya kan? Tapi itu ternyata kandungan lemaknya lebih tinggi. Protein terbaik itu pada beans. Ya, kacang merah, kacang hijau, ya. Padi-padian itu, biji-bijian itu, seednya itu banyak karbohidrat. Nah, kita aja makan ini tanpa makan nasi putih udah bagus, udah sehat. Ya. Sebenarnya ini Tuhan sudah ciptakan. Mau tanya, gizinya ini memang seimbang, memang tepat? Ya sudah memang begini. Ya saya bertanya balik, memang orang dulu-dulu dengan yang sekarang, memang dulu-dulu sudah mati-mati. Malahan mereka hidup lebih umur panjang. Ya. Karena memiliki diet yang seimbang. Hindari, tolong hindari. Bagi yang mengaku umat Tuhan, kita mempunyai suatu pekabaran kesehatan. Hindari itu makanan cepat saji, sehingga di drive-thru begitu kan. Cuma makanan-makanan yang, waduh, burger-burger dan sebagainya. Tinggal semua di apa aja lah ini. Dihitung-hitung lah. Ya, kadang kita bilang begini, aduh emergensi. Iya, emergensi. Tapi kadang setiap hari kita bilang begini, ya udah emergensi lah. Besok lagi, ya emergensi lagi. Ya, sampai pada satu kebiasaan sehingga kita tidak susah untuk keluar daripada itu. Ya.
adalah yang terbaik ini dia ya. Untuk menjaga makan ya. Berhenti kalau tanya ke saya, berhenti konsumsi daging. Konsumsi produk hewani. Kalau saya dikatakan berhenti. Berhenti. Tetapi bukan berarti itu bukan makanan. Itu bisa menjadi makanan kalau dalam keadaan darurat. Ya. Contoh, saya ini vegetarian. Kemarin ditugaskan dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk di NTT, bencana di Nusa Tenggara. Di sana mau cari-cari makanan, aduh protein yang mana? Ya disajikanlah mereka cuman ayam. Ya apa saya tidak mau makan? Ya lebih baik saya makan daripada saya kelaparan, ya kan? Itu. Jadi kita harus bijaksana. Tuhan mengaruniakan kita kebijaksanaan, menimbang-nimbang. Oh iya, tapi dalam keadaan darurat. Bukan berarti berikut lagi makan begitu. Oke, saya mulai kembali. Oh, ada makanan yang produknya dari nabati, ya makan. Akhirnya kami ke Pulau Sabu. Ke Pulau Sabu, di sana mereka sajikan domba. Ya, apa saya tidak mau makan? Ya saya makan dombanya. Apakah itu menjadi kebiasaan saya untuk makan? Tidak. Kembali saya ke Bandar Lampung, pola itu haruslah seperti biasa. Jangan menjadi kebiasaan untuk mengkonsumsi ini. Memang sangat berat, saudara. Saya juga bukan vegetarian dari kecil. Saya tinggalkan makan daging itu bukanlah suatu yang mudah. Saya dulu suka bukan cuma daging lagi. Dagingnya itu steak, cuma dipanggang-panggang. Padahal itu lebih berbahaya lagi. Ya, dan sebagainya. Tinggalkan semuanya ini ya. Kemudian, mari kita makan. Kalau dalam doa Bapa kami, dikatakan begini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Berlebihan. Secukupnya. Satu piring saja. Secukupnya. Nah, kalau bilang secukupnya, jangan kita tambah-tambah berlebihan. Nah, cukupnya ini saya bilang. Di sini saya kasih ada 2 kategori. Ada orang yang pola dua kali makan 2 kali sehari. Ada yang 3 kali sehari. Benar ya? Kalau saya sih masih di pola 3 kali sehari. Memang lebih baik 2 kali sehari. Ya. 3 kali sehari. Nah, intinya begini. Makan pagi haruslah lebih banyak dari makan siang. Dan makan siang harus lebih banyak dari makan malam. Kalau perlu, makan malam itu hanya buah-buahan. Ya, hanya buah-buahan. Kalau malam hari. Nah, katanya makan pagi harus lebih banyak. Tapi makan pagi itu banyak-banyaknya itu apa yang tadi doa Bapak kami katakan? Secukupnya. Jadi kalau makan pagi yang paling banyak adalah secukupnya. Nah, mau tahu cukup atau enggak? Tuhan memberikan kita alarm. Adalah makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau makan yang sebanyak-banyaknya itu adalah makanlah sebelum lapar. Kalau sudah lapar itu tanda bahaya sebenarnya bagi tubuh. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah berhenti sebelum kenyang, seperti itu minum juga. Minumlah sebelum haus, berhenti sebelum kenyang ya. Ini ya polanya. Jadi harus tahu benar bahwa jangan kita makan banyak. Ya, kalau kita makan sampai kenyang-kenyang, aduh, saya orang Manado dan saya akui orang Manado itu kalau makan, kalau bukan ini saya berdiri, kalau bukan perutnya moncong begini terus udah kenoknya udah span, kelihatan pusatnya atau sudah mau putus kancingnya, aduh belum mau berhenti. Ya, wahai sahabat-sahabat umat Tuhan orang Manado ya. Makanlah secukupnya ya. Hindari semua yang makanlah makanan yang Tuhan sudah sediakan alamiah ya. Kemudian udara yang bersih. Kenapa udara yang bersih ini bagus untuk jantung kita?
Karena jantung memompa ke paru, salah satunya ke paru-paru untuk buang udara, untuk buang lewat pernapasan kita udara kotor, CO2. Kemudian masuk O2 untuk disuplai ke, nah kita butuh udara yang bersih. Agar supaya waktu disuplai ke otak, otak itu mendapat oksigen terbaik. Ya, oksigen 21% namanya. Di mana otak ini sangat baik supaya kita tidak mudah mengantuk, tidak mudah pikun, tidak mudah yang lain. Alzheimer dan sebagainya. Ya, ini udara sangat baik. Sehingga, nah udara yang terbaik itu bersyukurlah mereka yang tinggal di daerah yang banyak pohon-pohonnya. Ya, udara yang terbaik. Jalanlah keluar, jogginglah di situ. Wah, sangat baik dapat udara di situ. Atau berbahagialah mereka yang tinggal di daerah tepi air terjun. Nah, gitu kan. Berbahagialah orang yang tinggal di daerah yang mungkin curah hujannya sering begitu ya. Karena itu bikin udaranya bersih ya. Ini contoh-contohnya dan sebagainya ya. Nah, ini pengendalian diri. Pengendalian diri yang tadi saya bilang, jangan mudah marah. Jangan mudah tersinggung. Memang kita ini sangat sukar kalau mau ikut semua ya. Tapi sebenarnya itu untuk kesehatan kita. Harus tetap tenang. Resep dari kemarahan, tunda kemarahan itu. Ya, jadi tunda kemarahan itu. Jangan ada sedikit-sedikit, aduh sudah cukup aneh. Duh, ini anak-anak kasihan masih perlu belajar. Kenapa suka kasih pica piring? Ya, mau kasih ajar, nah, orang takut jadinya mau cuci piring. Itu hal-hal kecil, apalagi hal-hal yang besar. Akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran, dendam antara anak kepada orang tua, sehingga pada waktu besar, orang tua bilang, wah, anak saya tidak memperhatikan saya. Ya, harus koreksi diri kita. Apakah dulu saya terhadap anak baik atau tidak? Ya, itu bisa menimbulkan dendam. Anaknya jadi apa? Wah, malas saya perhatikan, biar aja lah. Mana saya berhasil kok karena diri saya bukan orang tua. Akhirnya jadi dendam. Tidak baik, akhirnya menjadi siklus setan. Ini hormon yang tidak baik yang dihasilkan. Yaitu hormon apa? Kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang membuat peningkatan penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya penyakit jantung koroner. Ya, kita sudah makan baik, kita sudah minum yang baik, udah diet seimbang, olahraga yang teratur, semuanya baik. Tapi kalau kita apa? Kita tidak bisa mengendalikan. Wah, hormon kortisol meningkat, yang punya resiko gula darah tinggi, kok bagus makan teratur, tapi kenapa tinggi-tinggi? Nih, apoteknya lagi menghasilkan banyak obat-obat kortisol, ya gitu ya. Adrenalin meningkat, ya. Otak ini menghasilkan, wah, adrenalin meningkat. Sehingga terjadi apa? Tekanan darah tinggi, memicu terjadi apa? Terjadi macam-macam penyakit ya, dan sebagainya, terlebih penyakit jantung koroner ini. Luangkan waktu untuk sinar matahari yang terbaik. Yang terbaik kalau di sini tuh di atas jam 10 pagi. Ya. Karena memiliki sinar ultraviolet B, ya, itu bagus untuk tubuh kita ya. 15 menitlah kita berjemur. Jangan juga terlalu lama ya. Kalau terlalu lama nanti gosong ya. Karena dia akan membakar kolesterol. Kolesterol dalam tubuh dia akan membakar itu ya. Agar supaya apa? Dia keluar. Dan kita selain manfaatnya kolesterol kurang, kolesterol jahat ya saya bilang ini ya, LDL, triglyceride dan sebagainya. Kita mendapatkan vitamin D untuk kebutuhan tulang kita ya. Rajinlah berolahraga. Karena kalau dengan kita berolahraga, maka ini low density lipoprotein atau ini kita namakan lemak jahat, dia bisa terekskresi ke ini kan. Jadi pembuangan racun itu ini lewat udara, ini kan. Nah, kita bernapas ini. Ini salah satu buang racun
Kemudian lewat kita kencing, itu buang racun. Kita buang air besar, itu buang racun. Dan salah satunya juga adalah apa nih? Kelenjar keringat. Ini sebenarnya Tuhan sudah ciptakan untuk kasih keluar racun-racun. Dengan cara apa kita keluar racun? Berolahraga. Olahraga terbaik ya sampai berkeringat. Kalau tidak berkeringat bukan olahraga namanya. Itu namanya rutinitas, ya. Nah, kita bangun hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik akan menciptakan kesehatan yang terbaik, ya, yang seperti saya sudah sampaikan, hormon-hormon yang dihasilkan, hormon kasih sayang, oksitosin, hormon endorfin. Coba lihat orang yang dengan hubungan sosial yang baik, cenderung apa? Baik kesehatannya. Saya kasih contoh ya, coba, saya nggak tahu di Amerika, saya belum pernah injak di Amerika, saya belum pernah injak apalagi di Colorado, ya. Saya tidak tahu Tuhan izinkan kapan saya ke sana sebelum Tuhan datang. Tetapi yang saya mau sampaikan, di Indonesia, coba perhatikan kalau yang menyempatkan diri di Indonesia, coba perhatikan orang-orang yang orang bilang orang gila. Benar kan? Coba lihat mereka. Mereka sudah di tempat-tempat jorok, tapi mereka punya riang gembira. Ya, saya 1 tahun di rumah sakit jiwa bekerja, kalau saya lihat orang ini gila dengan gila, oh mereka udah ketawa-ketawa, ada hahaha, sudah. Tapi mereka itulah kebahagiaan mereka. Mereka membangun hubungan mereka. Tapi coba lihat angka harapan hidup mereka. Dulu saya masih kecil, ada orang gila yang lewat di rumah saya. Dia suka untuk buang sampah. Dia suka buang sampah. Dia ambil sendiri. Dia itu memang dia punya rutinitas. Dia ambil buang sampah. Terus kalau kita mau kasih uang, kita cuma bilang begini. Oke, coba bilang Pancasila. Oh, dia bilang itu. Ada juga orang gila yang satu suka lari-lari. Saya sudah besar, sudah kurang lebih 25 tahun setelah itu. Saya masih tahu mereka masih dalam keadaan yang memang bagi saya aktivitas yang normal. Ya, inilah cara-cara. Karena kenapa mereka membuangkan kesusahan, membangun suatu. Ya, kan mereka membangun komunitas sendiri sehingga mempunyai, ya, bagi mereka sosial mereka itu yang terbaik. Orang gila aja mereka bersosial dengan kami, ya buang sampah, minta uang, dia udah ngomong Pancasila. Nah, ini salah satu cara membangun. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku umat Tuhan? Bangunlah hubungan sosial yang baik. Jangan di satu jemaat, ya selisih pendapat itu wajar. Tapi kalau sudah sampai baku-baku marah, orang Manado bilang baku feyem terus, ya toh, ya bagaimana ini kita mau membangun kesehatan? Ingat, kesehatan kita sendiri, ya. Hubungan sosial yang baik. Air jernih. Ukuran terbaik air jernih adalah apa? Ada yang tahu berapa gelas? Tidak ada referensi berapa gelas. Cari penelitian tidak ada. Hanya sekitar, bilang sekitar. Range-nya begitu. Tetapi cara tolak ukur kita cukup atau tidak, kalau kita minum, kita lihat air seni kita saat kencing. Kalau masih kuning, berarti tambah minum. Oh, kalau pekat, wah bahaya, dehidrasi sekali, harus minum terus. Kalau sudah jernih, pertahankan terus kejernihan itu. Ya, kecuali pada pasien-pasien yang sudah cuci darah, gagal ginjal, yaitu harus kontrol minum air putih. Ya, kemudian minum tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bagus yang ada mineralnya. Kalau kita membeli minuman, cari yang ada mineralnya. Kemudian kalau bilang, wah air minum ini enak ada manis-manisnya dikit, wah itu tidak baik sebenarnya, ya. Itu tidak baik sebenarnya. Yang terbaik itu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, ya. Dan yang terakhir, dari semuanya itu kita sudah melakukan yang terbaik. Tinggal Tuhanlah yang terutama, ya. Kita sudah menjaga kesehatan, toh kita jadi sakit. Berarti Tuhan izinkan kita mengalami itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha, terus kita sakit-sakitan, kita tahu kita ada di golongan mana.
Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu, baik kesehatan dan sebagainya. Tapi cari kebenaran. Kebenaran Allah adalah makanlah makanan yang sehat. Maka kesehatan akan ditambahkan kepada kita semua. Dalam kutipan Hidup yang Terbaik, Ministry of Healing, halaman 133 sampai 134. Setiap saat kita harus bergantung kepada Allah. Dalam hal apapun, kita harus bergantung kepada Allah. Baik kesehatan kita, makan minum kita, aktivitas kita, hubungan kita dengan keluarga, suami, istri, dan sebagainya. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. 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 Pelajaran yang indah. Terima kasih Dr. Terima Hansel kasih, dokter. atas Terima kasih banyak. seminar yang begitu indah sekali bagi kita. Ini yang jadi apa tuh mau tunda marah itu ya, enggak jadi marah lah kalau begitu. Anyway, puji Tuhan, terima kasih dan baiklah. Nanti siapa ada pertanyaan nantilah kalau sudah tutup sebentar ya berbincang-bincang. Lagu tutup kami persilahkan Simpson, sudah siap dengan lagunya? Simpson? Terima kasih. Oke, persilahkan. Suara saya kedengaran. Yes. Kedengaran, Simpson. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bisa lebih sehat lagi. Aku perlu sungguh pada Yesus, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus juru selamat di bulanku terlalu berat. Ku perlu Yesus, aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap jalan tiap hari. Ku perlu Yesus, aku perlu Yesus sahabatku. Dalam gelap dipimpinnya aku perlu Yesus yang berikan terang, sertanya ku akan menang. Ku perlu Yesus, aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap jalan tiap hari. Ku perlu Yesus, aku perlu Yesus selamanya. Tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara. Aku berharap padanya. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus. Perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap jalan tiap hari. Ku perlu Yesus, aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap
Amin. Terima kasih Simpson. Lagu istimewanya. Sekarang kami Dr. Hansel akan doa tutup. Kami persilahkan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Suatu karunia yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami semua di saat kami bisa saling berbagi satu sama lain. Untuk memberikan pekabaran kesehatan, menyegerakan kedatangan Tuhan yang sudah sangat-sangat dekat ini Tuhan. Tuhan, lihatlah kami semua kerinduan dari jemaat Colorado untuk memiliki hidup sehat, untuk bisa memelihara tubuh dalam melayani Tuhan dan sesama kami semua Tuhan. Biarlah pelajaran yang tadi hamba bawakan semuanya itu bisa menjadi bagian daripada jemaat besar di Colorado. Baik hamba Tuhan Pendeta Yoram yang mengembalai sampai kepada seluruh jemaat anak-anak bayi yang ada di tempat. Tuhan, karuniakanlah hikmat akal budi surga untuk bisa mempraktekkan semuanya ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami memiliki tubuh yang sehat, maka kami akan lebih terus giat dalam pekerjaan Tuhan dan kami bisa menginjil, menyampaikan kabar terang lagi ke banyak orang. Tuhan, biarlah ya Tuhan akan hari ini bermanfaat buat kami semua. Kami lakukan sepanjang hari ini juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amen.